Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. saya akan menjelaskan tentang kemampuan dasar dalam MCPM. Next, yang pertama, apa sih problem solving itu? Next, menurut Polya tahun 2000, problem solving berarti mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan dan rintangan, serta mencapai tujuan yang tidak seketika dapat dimengerti. Pengertian problem solving secara umum adalah suatu proses untuk menemukan solusi atas satu atau lebih masalah-masalah yang dihadapi. Lalu ada juga konsep pemecahan masalah menurut Jacob tahun 2010 diartikan dengan menggunakan 3 interpretasi umum, yaitu yang pertama, pemecahan masalah sebagai suatu tujuan atau goal, artinya independen dari masalah spesifik, prosedur, atau metode dan konten matematis. Pertimbangan penting di sini adalah belajar untuk bagaimana menyelesaikan masalah merupakan alasan utama untuk mempelajari matematika. Yang kedua, ada pemecahan masalah sebagai proses, artinya menggunakan pengetahuan yang diperoleh sebelumnya untuk situasi baru dan tidak familiar. Dan yang terakhir adalah pemecahan masalah sebagai keterampilan dasar, menyangkut keterampilan umum yang baru dimiliki oleh siswa untuk keperluan evaluasi dan keterampilan minimum yang diperlukan siswa agar mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Next, Kang. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah. Yang pertama adalah pengalaman awal, yaitu pengalaman siswa-siswa dalam penyelesaian masalah yang pernah dihadapi di soal-soal yang mereka lalui di tingkat-tingkat sebelumnya, misalnya di SD, di SMP, seperti itu. Dan yang kedua adalah latar belakang matematika, yaitu latar belakang matematika seperti kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika, kemampuan untuk seperti penghafalan rumus-rumus, terus pemecahan soal-soal sulit, seperti itu. Dan yang ketiga adalah keinginan dan motivasi, dan yang terakhir adalah struktur dari masalah yang dihadapi. Next, Kang. Yang selanjutnya adalah langkah dalam problem solving. Langkah yang pertama adalah memahami masalah. Memahami masalah di sini seperti apa yang diketahui, apa saja data yang ada pada soal, lalu bagaimana kondisinya, dan langkah-langkah untuk memahami masalah seperti membaca permasalahan dengan teliti, menemukan informasi penting, lalu menuliskan bilangan-bilangan tersebut. Langkah yang kedua adalah memecahkan strategi penyelesaian. Merencanakan strategi penyelesaian masalah atau problem solving bisa dilakukan dengan membuat tabel untuk mengklasifikasikan dan menyusun data yang terdapat pada soal, lalu membuat gambar atau ilustrasi untuk menggambarkan soal agar lebih dimengerti. Selanjutnya bisa menuliskan persamaan dari soal-soal yang tertera. Lalu strategi selanjutnya bisa menemukan pola-pola dari soal yang ada. Terus selanjutnya bisa membuat dengan dugaan dan menyelesaikan masalah dengan lebih sederhana. Langkah yang ketiga adalah menyelesaikan masalah sesuai rencana. Menyelesaikan masalah sesuai rencana yaitu menuliskan dari awal hingga akhir secara detail dan mengecek ulang kembali gitu agar tidak terdapat kekeliruan dalam penyelesaian masalah. Dan yang terakhir adalah memeriksa kembali prosedur hasil penyelesaian atau looking back. Itu dilakukan setelah
Selesaikan langkah pertama sampai langkah ketiga, lalu mengecek kembali, takut-takutnya ada yang terlewat, seperti itu. Next, Kang. Lalu yang selanjutnya adalah indikator problem solving. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Yang kedua adalah menemukan masalah matematika atau menyusun model matematika. Yang ketiga, menetapkan strategi untuk menyelesaikan beberapa masalah dalam atau di luar matematika. Yang keempat, menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal. Dan yang terakhir, menggunakan matematika secara bermakna. Lanjut, Kang. Selanjutnya adalah alasan dari problem solving NCTM 2020. Alasan dari problem solving adalah problem solving merupakan bagian dari matematika. Karena matematika kan penuh dengan masalah, jadi harus menemukan cara bagaimana menyelesaikannya. Yang kedua adalah matematika memiliki aplikasi dan penerapan. Adanya motivasi intrinsik yang melekat dalam persoalan matematika. Persoalan pemecahan masalah bisa menyenangkan, serta mengajarkan siswa untuk mengembangkan teknik memecahkan masalah. Next, Kang. Yang selanjutnya adalah kemampuan yang harus ditemukan pada diri siswa. Kemampuan-kemampuan itu seperti kemampuan untuk mengerti konsep berpikir kritis, itu mohon maaf salah. Selanjutnya mencatat kesamaan dan analogi. Yang ketiga adalah kemampuan untuk mengidentifikasi elemen yang terpenting dan memilih prosedur yang benar. Yang keempat adalah kemampuan untuk menaksir dan menganalisa. Yang kelima adalah kemampuan untuk menjadikan permasalahan melalui arah yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah percaya diri yang cukup. Mungkin segitu aja penjelasan dari lanjut. Selanjutnya ada kemampuan berargumentasi atau bernalar, atau disebut juga reasoning. Yang pertama, pengertian penalaran matematis. Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta yang diketahui menuju suatu kesimpulan. Kemampuan penalaran matematis merupakan aspek yang sangat penting dalam pembelajaran matematika. Penalaran matematika ini diperlukan untuk menentukan apakah suatu argumen di dalam matematika tersebut benar ataupun salah. Kegiatan penalaran terfokus pada upaya merumuskan kesimpulan berdasarkan pernyataan yang dianggap benar. Next. Kedua, kemampuan penalaran matematis. Penalaran matematika diperlukan untuk menentukan apakah sebuah argumen matematika benar atau salah dan dipakai untuk membangun suatu argumen matematika. Menurut NCTM tahun 2000, bernalar matematik adalah suatu kebiasaan dan seperti kebiasaan lainnya, maka ia mesti dikembangkan melalui pemakaian yang konsisten dan dalam berbagai konteks. Jadi nggak butuh waktu sekali aja gitu, harus diulang-ulang agar lebih terbiasa. Kemudian matematika itu pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mengembangkan cara berpikir. Oleh karena itu, matematika sangat diperlukan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada dasarnya, setiap penyelesaian soal matematika memerlukan kemampuan penalaran. Melalui penalaran, siswa diharapkan dapat melihat bahwa matematika itu merupakan kajian yang logis. Dengan begitu, siswa merasa yakin bahwa matematika itu sangat mudah dipahami, dipikirkan, dibuktikan, maupun dievaluasi. Ada jenis-jenis penalaran. Yang pertama, penalaran intuitif. Penalaran intuitif merupakan
menggunakan suatu istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Misalnya, eh, penalaran itu datang secara tiba-tiba di luar kesadaran, seperti misalnya seseorang tiba-tiba terdorong untuk membaca suatu buku. Ternyata di dalam buku tersebut ada sesuatu yang sedang ia cari selama bertahun-tahun lamanya misalnya. Yang kedua ada penalaran induktif. Penalaran induktif ini merupakan suatu proses mencapai kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan dari pengetahuan ataupun fakta yang ada gitu. Contohnya, semua mahasiswa adalah lulusan SMA. Saya mahasiswa, berarti saya lulusan SMA. Yang ketiga ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah pemikiran tentang sebuah penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari pengetahuan ataupun fakta. Contohnya, laptop adalah barang elektronik yang membutuhkan daya listrik untuk beroperasi. Terus, televisi adalah barang elektronik yang membutuhkan daya listrik untuk beroperasi. Maka, semua barang elektronik membutuhkan daya listrik untuk beroperasi. Next. Yang keempat, indikator-indikator penalaran matematik. Siswa dikatakan mampu melakukan penalaran matematis apabila siswa tersebut mampu menggunakan penalaran pada pola dan sifat. Terus melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan mereka. Berdasarkan peraturan Dirjen Dikdasmen Depdiknas nomor 506 /C /PP 2004 tanggal 11 November 2004 tentang rapor diuraikan bahwa indikator siswa yang memiliki kemampuan dalam penalaran matematis adalah yang pertama, mengajukan dugaan. 2. Melakukan manipulasi matematika. Yang ketiga, menarik kesimpulan, menyusun bukti, memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi. Yang keempat, menarik kesimpulan dari pernyataan. Yang kelima, memeriksa kesosihan atau kebenaran dari suatu argumen. Dan yang keenam, menemukan sifat gejala matematis untuk membuat generalisasi. Mungkin itu untuk kemampuan berargumentasi bernalar. Selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah komunikasi matematis. Nah, dari pengertian ini aja, pengertian dari kemampuan komunikasi matematik yang pertama itu, komunikasi itu adalah proses berbaginya makna melalui perilaku verbal dan non-verbal. Nah, segala perilaku dapat disebut komunikasi jika melibatkan dua orang atau lebih, itu menurut dari Mulyana tahun 2008-23. Nah, itu menurut Wahyudi nih dalam Fahru Razi tahun 2011 juga, komunikasi merupakan cara berbagi gagasan dan mengklarifikasikan pemahaman. Nah, melalui komunikasi ini bisa menyampaikan gagasan menjadi objek-objek refleksi, penghalusan, diskusi, dan perombakan. Dan ada lagi dari menurut Artamanda W dalam Zainab tahun 2011, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, secara terminologi, komunikasi berarti pengiriman dan penerimaan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud itu dapat dipahami gitu, kehubungannya, terus kontaknya juga. Habis itu komunikasi adalah cara untuk berbagi atau sharing tentang ide, gagasan, dan mengklarifikasikan pemahaman kepada sesama. Nah, selanjutnya nih, dalam ilmu komunikasi juga dikenal ada 3 bentuk komunikasi nih, yaitu yang pertama one way communication atau komunikasi linear yang sering disebut juga sebagai komunikasi satu arah. Jadi kita
ngomong aja gitu satu arah gitu. Nah, yang kedua adalah model cybernetic atau komunikasi relation dan interaktif. Jadi dua arah gitu loh, antar satu orang dan satu orang yang lain gitu. Jadi dua arah gitu komunikasinya. Dan habis itu komunikasi atau multi arah atau komunikasi konvergen atau banyak gitu orang-orangnya. Nah, selanjutnya makna komunikasi ini adalah proses penyampaian suatu informasi dari satu orang ke orang yang lain. Sehingga mereka ini mempunyai makna yang sama terhadap informasi tersebut. Biar makna itu sama gitu loh antara kita dengan yang lain gitu. Makanya adanya komunikasi ini. Nah, kemampuan komunikasi matematika siswa itu merupakan kemampuan siswa dalam mengekspresikan di mana siswa itu dapat menyatakan ide-ide matematika menggunakan simbol bahasa matematika secara tertulis sebagai representasi gitu dari suatu ide atau gagasan. Nah, aspek-aspek komunikasi itu ada 5 nih. Yang pertama ada representasi, mendengarkan, habis itu membaca, diskusi, dan menulis. Nah, yang pertama ini adalah representasi. Nah, representasi itu adalah bentuk baru sebagai hasil translasi dari suatu masalah atau ide. Lalu ada translasi satu diagram atau model fisik ke dalam simbol atau kata-kata. Nah, misalnya nih kayak representasi bentuk perkalian ke dalam bentuk simbol atau kata-kata. Jadi dikasih tahu nih informasi kalau misalkan bentuk perkalian gini, nanti diubah ke kata-kata dan simbolnya gimana. Nah, selanjutnya itu mendengarkan. Nah, mendengarkan itu adalah aspek yang penting gitu dalam suatu diskusi. Nah, siswa ini tidak akan mampu gitu berkomentar dengan baik apabila tidak mampu mengambil inti dari suatu topik diskusi. Nah, pria ini menyebutkan komunikasi memerlukan pendengaran dan pembicaraan. Lalu ada Brody dalam Ansari tahun 2012 juga mengatakan mendengar secara hati-hati terhadap pertanyaan teman dalam suatu grup juga dapat membuat siswa berkonstruksi lebih lengkap gitu. Pengetahuan matematika dan pengatur strategi jawaban yang lebih efektif. Jadi dengan cara kita mendengarkan juga kita dapat bisa menjawab gitu. Menjawab pertanyaan yang udah disampaikan biar lengkap gitu dan lebih efektif juga jawabannya. Nah, selanjutnya ada membaca. Nah, atau disebut juga dengan reading. Nah, reading ini adalah aktivitas membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang telah disusun. Nah, menurut Kutrik Ansari tahun 2012 juga mengembangkan suatu model untuk membantu pembaca agar dapat mencari informasi yang diperlukan dalam suatu teks atau dokumen. Jadi perlu yang namanya membaca untuk mencari jawabannya juga dari buku atau mungkin dokumen-dokumen yang ada. Nah, selanjutnya adalah diskusi. Nah, diskusi ini merupakan sarana untuk mengungkapkan gitu dan merealisasikan pikiran siswa. Nah, menurut Gohel itu menyatakan aktivitas siswa dalam diskusi tidak hanya meningkatkan cara berpikir kritis. Lalu ada Barodi dalam Ansari juga tahun 2012 mengumpulkan mendiskusikan suatu ide adalah cara yang baik bagi siswa untuk ketidakkonsistenan atau keberhasilan kemudian berpikir. Nah, selanjutnya ada menulis. Nah, menulis ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sadar untuk mengungkapkan itu dan merefleksikan pikiran. Lalu menurut Ross dalam Ansari 2012 menyatakan bahwa menulis dipandang sebagai proses berpikir keras yang dituangkan di atas kertas. Lalu menulis itu adalah alat yang bermanfaat dari berpikir karena melalui berpikir siswa memperoleh pengalaman matematika sebagai suatu aktivitas yang kreatif. Lalu masuk juga dalam Ansari tahun 2012 juga mengatakan menulis itu dapat meningkatkan saraf berpikir siswa ke arah yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi nih kemampuan komunikasi. Yang pertama itu adalah pengetahuan prasyarat gitu. Nah, maksudnya merupakan pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa sebagai proses belajar sebelumnya. Selanjutnya ada kemampuan membaca.
diskusi, dan menulis. Nah, menurut Dahar dalam Herdian tahun 2010, bila kepada siswa yang baik diberi tugas membaca, mereka akan melakukan elaborasi atau pengembangan. Apa yang telah dibacanya ini berarti mereka memikirkan gagasan gitu. Contohnya contoh gambaran mental dan konsep-konsep lain yang berhubungan. Nah, selanjutnya ada bentuk dari komunikasi matematika ini menurut Brenner dalam Ahmad tahun 2012, peningkatan kemampuan siswa untuk mengkomunikasikan matematika adalah suatu dari tujuan utama pergerakan reformasi matematika. Selanjutnya, menurut dari Barodi dalam Ansari 2012, ada dua alasan penting mengapa pembelajaran matematika itu berfokus pada komunikasi, yaitu mathematics is essential all language, lalu matematika lebih hanya sekedar alat bantu. Nah, selanjutnya, mathematics and mathematics learning are at heart social activities. Nah, itu sebagai aktivitas sosial gitu, dalam pembelajaran matematika. Nah, selanjutnya terdapat ada dua jenis komunikasi matematik, yaitu secara tulisan non-verbal dan lisan secara verbal. Nah, selanjutnya ada bentuk soal gitu, soal komunikasi matematika. Yang pertama itu adalah soal berbentuk transfer, lalu ada soal berbentuk eksploratif, terus juga ada soal berbentuk elaboratif, terus ada soal berbentuk aplikatif juga, dan soal berbentuk estimasi. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan. Klik dulu, Dit. Ya, selanjutnya ada koneksi matematis. Bisa kita ketahui ya dari judulnya di sini, koneksi berarti ada hubungan gitu. Sebuah hubungan yang dapat dihubungkan secara matematis. Lanjut. Menurut Yuliani dan Isfayani pada tahun 2018, koneksi matematis adalah keterkaitan antara konsep-konsep matematika yang berhubungan dengan matematika itu sendiri dan keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di sini maksudnya koneksi matematis itu yaitu adanya keterhubungan gitu atau keterkaitan antara konsep matematika dengan konsep matematika yang lainnya, ataupun antara matematika dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Menurut Adira Kasiwi pada tahun 2018, koneksi matematika dapat diartikan sebagai keterkaitan secara internal dan eksternal. Keterkaitan secara internal adalah keterkaitan antar konsep-konsep matematika, yaitu berhubungan dengan matematika itu sendiri. Dan keterkaitan secara eksternal yaitu keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalnya yang internal itu antara konsep matematika dengan matematikanya itu sendiri atau antar konsep-konsepnya, dalam kaitannya dengan koneksi eksternal, di sini matematika mudah sekali dipelajari jika kita melihat penerapannya di dunia nyata. Ini menurut Hendriana Slamet dan Utari Sumarno pada tahun 2014. Jadi jika kita lihat itu penggunaan matematikanya di dunia nyata, maka artinya kita bisa mempelajari konsep tersebut dengan mudah, karena konsep itu bisa kita lihat langsung gitu penerapannya. Lanjut. Nah, secara umum, kemampuan koneksi matematis ini meliputi menghubungkan pengetahuan kontekstual dan prosedural, lalu menghubungkan matematika pada topik lain, lalu menggunakan matematika dalam aktivitas kehidupan, lalu melihat matematika sebagai kesatuan yang
terintegrasi, menerapkan kemampuan berpikir matematis dan membuat model untuk menyelesaikan masalah dalam pelajaran lain seperti musik, seni, psikologi, sains, dan bisnis. Lalu menggunakan koneksi antara topik-topik dalam matematika, lalu mengenal berbagai representasi untuk konsep yang sama. Ini menurut Rismawati, Irawan, dan Susanto pada tahun 2017. Di sini kita bisa lihat ya kemampuan koneksi matematis ini. Hal ini sebenarnya kalau kita lihat dari mata pelajaran lain, sebenarnya secara tidak langsung ada beberapa konsep yang memang di situ terdapat konsep matematikanya gitu. Jadi disitulah salah satu koneksi matematis, yaitu menerapkan kemampuan berpikir matematis dan membuat model untuk menyelesaikan masalah dalam pelajaran lain. Lanjut. NCTM juga pada tahun 2000 menjelaskan bahwa standar koneksi siswa adalah penekanan pembelajaran matematika pada kemampuan siswa yang meliputi 1. Mengenali dan menggunakan hubungan antara ide-ide matematika. 2. Memahami bagaimana ide-ide matematika saling berhubungan dan membangun satu ide ke ide lain untuk menghasilkan suatu kesatuan. Yang utuh. Lalu 3, mengenali dan mengaplikasikan konsep-konsep matematika di luar matematika. Nah, hal yang paling mudah ini yang nomor 3, mengenali dan mengaplikasikan konsep matematika di luar matematika, seperti halnya pada pelajaran biologi, pada materi gen. Di sana secara tidak sadar kita itu menggunakan atau mengaplikasikan konsep peluang. Nah, situ keterkaitannya matematika dan pelajaran lain. Lanjut. Selanjutnya ada tahapan koneksi matematis. Menurut Setiawan, Suyitno, dan Susilo pada tahun 2017, tahapan koneksi matematis aspek-aspek yang berkaitan dengan koneksi matematis diasumsikan ada 3. Yang pertama, unifying terms. Yang kedua, mathematical process. Yang ketiga, mathematical connector. Yang pertama, unifying terms. Penyatuan tema-tema seperti change, data, dan bentuk atau shapes dapat digunakan untuk menarik perhatian terhadap sifat dasar matematika yang berkaitan. Sini maksudnya yaitu penyatuan antara tema-tema itu, antara 2 tema atau lebih. Lanjut. Selanjutnya ada mathematical process. Aspek proses matematika dari koneksi matematis ini meliputi representasi, aplikasi, problem solving, dan reasoning. Jadi maksudnya di sini itu adalah proses secara matematis gitu. Jadi tahapan koneksinya itu memiliki proses yang sudah diatur secara matematis. Lalu selanjutnya adalah mathematical connector. Contohnya seperti fungsi, matriks, algoritma, grafik, variabel, perbandingan, dan transformasi merupakan ide-ide matematis yang menjadi konektor ketika mempelajari topik-topik matematika dengan spektrum yang luas. Jadi contohnya ya materi-materi ini gitu. Pada studi lanjut, materi-materi tersebut digunakan gitu secara luas. Lanjut.
Mengapa koneksi matematis gitu? Karena matematika bukan hanya kumpulan dari topik dan kemampuan yang terpisah-pisah. Walaupun dalam kenyataannya pelajaran matematika sering dipartisi dan diajarkan dalam beberapa cabang, matematika ini merupakan ilmu yang terintegrasi. Oleh karena itu, memandang matematika secara keseluruhan sangat penting dalam belajar dan berpikir tentang koneksi di antara topik-topik dalam matematika. Hal ini disampaikan oleh NCTM pada tahun 2000. Jadi dipisah-pisah itu atau di materi matematika itu dipartisi itu bukan tanpa sebab gitu ya. Bertahap. Jadi penyampaian materi matematika itu bertahap dari mulai dasar sampai tingkat lanjut gitu. Jadi yang pada saat yang dasar diajarkan secara terpisah gitu yang dasar-dasarnya, lalu pada tingkat lanjut mulai disatukan sehingga terlihat integrasinya. Lanjut. Nah, pentingnya koneksi matematis secara umum dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, koneksi matematis dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk dapat memahami matematika secara mendalam, lebih menyeluruh, dan lebih bermakna. Seperti halnya tadi, kalau misalnya kita memahami matematika itu secara dipisah-pisah, ya pemahaman di situ-situ aja. Padahal pada tingkat lanjut, sehingga konsep matematika itu sendiri dapat dipahami secara mendalam dan menyeluruh gitu. Kedua, koneksi matematis sangat bermanfaat bagi siswa sebagai alat dalam problem solving. Nah, seperti yang kita ketahui ya saat ini kan sangat banyak itu kan soal-soal hot. Nah, di sana tuh dimasukkan juga koneksi matematis sebagai pemancing agar siswa dapat melakukan problem solving gitu. Yang ketiga, koneksi matematis dapat memberikan pengalaman belajar yang bisa meningkatkan kemandirian belajar, menghubungkan kepercayaan dan kesadaran yang lebih tinggi tentang manfaat matematika. Ya, hal-hal tersebut disampaikan oleh Hidayah dan Kurnia Asih pada tahun 2019. Ya, selanjutnya yaitu representasi matematis. Kemampuan representasi sangat berhubungan dengan pemecahan suatu masalah. Pada dasarnya, pemecah masalah itu mempunyai dua langkah, yaitu representasi masalah dan menyelesaikan masalah. Siswa yang mempunyai kesulitan dalam merepresentasikan masalah matematika akan memiliki kesulitan maka kemampuan representasi matematik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pemecahan masalah juga berperan dalam pembelajaran matematik. Jadi, apa itu representasi matematis? Beberapa ahli mendefinisikan Apa nih? yang bermacam-macam. Kemampuan representasi yang digunakan dalam belajar matematika seperti menggambar grafik maupun simbol akan membantu sebagai contoh, suatu masalah dapat melalui objek, gambar, kata-kata, dan atau simbol matematika. Jadi, representasi matematis adalah ungkapan-ungkapan dari ide matematika yang digunakan untuk memperlihatkan atau mengkomunikasikan hasil kerjanya dengan cara tertentu sebagai hasil interpretasi dari pikirannya.
representasi matematis memiliki beberapa bentuk yang dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama representasi visual, berarti pemahamannya melalui gambar, diagram, grafik atau tabel. Yang kedua yaitu representasi simbolik dengan pernyataan atau notasi matematik. Yang ketiga yaitu representasi verbal, yaitu pemahaman melalui kata-kata atau tulisan. Bentuk-bentuk representasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dan indikator dalam menilai kemampuan representasi siswa. Dasar atau standar kemampuan representasi yaitu yang pertama, membuat dan menggunakan representasi untuk mengorganisir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide matematis. Yang kedua yaitu memilih, menerapkan, dan menerjemahkan representasi matematis untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga yaitu menggunakan representasi untuk memodelkan dan menginterpretasikan fenomena fisik, sosial, dan fenomena matematis. Representasi terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu yang pertama representasi eksternal dan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu representasi eksternal dan representasi internal. Representasi eksternal yaitu berpikir tentang ide matematika dan kemudian dikomunikasikan wujudnya antara lain melalui verbal, gambar, dan benda konkret. Jadi perwujudannya untuk menggambarkan apa yang dikerjakan secara visual. Yang kedua yaitu representasi internal, yaitu berpikir tentang ide matematika yang memungkinkan pikiran seorang bekerja atas dasar ide tersebut. Jadi contoh misalkan ketika guru menyebutkan kata 5, siswa dapat membayangkan atau mengabstraksikan konsep dari 5 tersebut seperti lambang bilangan atau lambang bilangan dari angka 5 itu. Jadi dalam proses ini, anak tersebut membangun sebuah representasi internal. Fungsi dari representasi eksternal yaitu yang pertama, memberikan informasi kepada guru mengenai bagaimana siswa berpikir mengenai suatu konteks atau ide matematika. Kedua yaitu memberikan informasi tentang pola dan kecenderungan tren di antar siswa. Ketiga yaitu digunakan oleh guru dan siswa sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Mengapa representasi matematik? Alasan yang pertama yaitu konsep tentang representasi merupakan satu konsep psikologi yang digunakan dalam pendidikan matematika untuk menjelaskan beberapa fenomena kehidupan berpikiran sama. Representasi juga sesuatu yang melapangkan objek atau proses, misalnya kata-kata, diagram, grafik, komputer, persamaan matematik, dan lain-lain. Beberapa representasi bersifat lebih konkret dan berfungsi sebagai tujuan untuk konsep-konsep yang lebih abstrak dan sebagai alat bantu dalam pemecahan masalah. Yaitu selanjutnya, siswa dapat mengkomunikasikan penjelasan mereka mengenai strategi atau solusi matematika dalam berbagai cara, baik berupa simbolis, angka dan simbol aljabar, baik secara verbal, diagram, atau grafik, dan bisa juga dengan tabel data. Jadi istilah representasi dapat juga dipergunakan dalam menggambarkan proses kognitif untuk sampai pada pemahaman tentang suatu ide dalam matematika. Implementasi representasi matematik di sekolah. Dalam proses representasi dengan memberikan hal-hal berikut. Yang pertama, guru menyajikan salah satu bentuk representasi di papan tulis. Lalu, dia juga memberikan waktu kepada siswa untuk merepresentasikan
meningkat. Cara lain yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan matematik siswa yaitu dengan memberikan soal pemecahan masalah untuk dikerjakan dalam kelompok kecil. Dengan adanya pembelajaran seperti ini, diharapkan siswa dapat mengembangkan kemampuan representasi dalam berbagai bentuk. Semakin siswa banyak terlibat belajar matematika, siswa dapat atau hubungan antara satu bentuk ke bentuk yang lain yang berbeda dan yang saling berhubungan. Selanjutnya itu ada pembahasan. Selanjutnya latihan dan pembahasan. Next, Dit. Soal yang pertama, jumlah dua buah bilangan adalah 20 dan hasil kalinya 25. Tentukanlah jumlah kuadrat dari kedua bilangan tersebut. Penyelesaiannya kita misalkan dulu dua buah bilangan tersebut antara A dan B. Jadi jumlah dua buah bilangan itu A plus B sama dengan 20. Kemudian hasil kalinya berarti A dikali B sama dengan 25. Yang ditanyakannya penjumlahan dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sebelum itu, agar gampang, kita mencari tahu dulu nilai dari A plus B kuadrat, yang dimana hasilnya itu adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Maka, dari sini kita dapat menentukan bahwasanya A kuadrat ditambah B kuadrat sama saja seperti A ditambah B kuadrat dikurangi 2AB. Selanjutnya, kita substitusikan A plus B sama dengan 20 dan A dikali B sama dengan 25. Jadi, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurangi 2 dikali 25. 20 kuadrat itu 400, kemudian 2 dikali 25 itu 50, jadi 400 dikurangi 50. Maka didapat hasil A kuadrat ditambah B kuadrat itu hasil akhirnya 350. Lanjut. Nomor 2, periksalah benar atau tidaknya proses penyelesaian persamaan berikut dan berikan penjelasan secukupnya. Persamaan yang ada ini 2x plus 1 per 4x plus 2 sama dengan 3. Nah, di sini karena persamaan pecahan, jadi kita kalikan dengan 4x plus 2 dulu. Jadi hasilnya 2x plus 1 sama dengan 3 dikalikan 4x plus 2. 3 dikali 4x itu hasilnya 12x, 3 dikali 2 itu hasilnya 6. Maka menghasilkan 2x plus 1 sama dengan 12x plus 6. Nah, di sini kita kelompokkan yang ada variabelnya dan yang tidak ada variabelnya, maka didapatkan 10x sama dengan negatif 5. Maka x sama dengan negatif 5 per 10 yang bisa dikecilkan jadi negatif setengah. Jadi persamaan dari 2x plus 1 per 4x plus 2 sama dengan 3 adalah x sama dengan negatif setengah itu benar. Lanjut, Kip. Yang ketiga, nilai maksimum dari fx log 5 plus x dengan bilangan pokok 2 dan log 3 min x dengan bilangan pokok 2 adalah, di sini fx itu sama aja kayak y, jadi kita tulis y sama dengan log 5 plus x dengan bilangan pokok 2 plus log 3 min x dengan bilangan pokok 2. Karena sifat penjumlahan logaritma kita kalikan 5 plus x dengan 3 min x. Maka hasilnya jadi negatif x kuadrat dikurangi 2x plus 15. Yang ditanyakan nilai maksimum. Maksimum saat turunan dari min x kuadrat dikurangi 2x plus 15 sama dengan 0. Maka didapat negatif 2x, negatif 2 sama dengan 0. Lalu 2x sama dengan negatif 2, yang dimana x-nya jadi negatif 1. Maka kita rubah yang ada variabel x menjadi nilai negatif 1.
Y sama dengan log negatif 1 plus 2 plus 15 dengan bilangan pokok 2, yang dimana jadinya log 16 dengan bilangan pokok 2 itu bernilai 4. Soal yang keempat, dari tempat A, Tom berjalan ke arah timur sejauh 1 km, kemudian 2 km ke utara, lalu 1 km ke timur, terus 1 km ke utara, lalu 1 km ke timur, terakhir 1 km ke utara, sampai ke tempat B. Gambarkan situasi perjalanan Tom dari A ke B, lalu tentukan jarak antara A ke B. Pertanyaan yang pertama itu ditanyakannya, gambarkan situasi perjalanan Tom dari A ke B, maka kita gambarkan terlebih dahulu. Dimisalkan arah timur itu ke arah samping kanan dan utara itu ke atas. Jadi ke samping 1 km, ke atas 2 km, ke samping lagi 1 km, ke atas 1 km, ke samping 1 km, dan terakhir ke atas 1 km. Setelah digambar, lalu kita tentukan jarak antara titik A dan titik B. Dimisalkan dulu, timur itu jadi A, yang dimana 3 km, utara jadi B, yang dimana 4 km, dan jarak dari A ke B itu jadi C. Membentuk segitiga siku-siku, yang dimana jika kita mencari sisi miring, tinggal kita jumlahkan kuadrat antara alas sama tingginya saja. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi C sama dengan akar 25, yang hasilnya 5 km. Yang kelima, diketahui fungsi f dan g dengan fx sama dengan x-1 dikalikan x plus 1, dan fungsi gx x plus 1 dikalikan dengan x-3. Tentukan gambar grafik dari fungsi fx dan fungsi gx. Penyelesaiannya, kedua fungsinya kita sama dengan nolkan dulu, jadi fx sama dengan x plus 1 dikalikan x-1 sama dengan 0. Maka dari fungsi yang fx kita dapat menemukan bahwasanya x1-nya negatif 1, x2-nya sama dengan 1. Di grafik untuk fungsi fx, kita buat garis pada titik negatif 1 dan titik 1. Kemudian, fungsi selanjutnya gx sama dengan x plus 1 dikalikan x-3 sama dengan 0. Kita dapatkan bahwasanya x1-nya negatif 1 dan x2-nya itu 3. Maka gambar grafiknya kita buat garis pada titik negatif 1 dan pada titik 3. Udah? Ditutup nggak ini? Tutup, Dev. Dew, tutup, Dew. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.